Islam Nusantara itu kan merupakan penggabungan antara dua kata majmu, yaitu Islam dan Nusantara. Nah, padahal Islam dan Nusantara itu mempunyai artian yang luas dan majmu. Seperti halnya lafadz murokab idofi dan lafadz murokab wasfi. Kalau Islam Nusantara merupakan bentuk suatu penisbatan, itu seakan-akan Islam itu dinisbatkan pada Nusantara dan menghasilkan suatu pemikiran bahwasanya Islam itu berasal dari Nusantara dan untuk Nusantara oleh Nusantara. Padahal sudah jelas Islam itu berasal dari Arab. Dan yang kedua, kalau maksud daripada Islam Nusantara itu yaitu mengakomodir budaya-budaya setempat atau adat-adat setempat. Bukankah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah digagas oleh ulama-ulama salaf sudah mengakomodir tujuan-tujuan tersebut? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab yang Islam Nusantara dulu ya, yang paling penting, Islam Nusantara itu gagasan saya. Saya lemparkan sebagai tema besar Muktamar NU di Jombang, memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Saya tawarkan dalam rapat gabungan Tanfidiyah Syuriah Tanfidiyah, dan disepakati bahwa tema besar Muktamar adalah memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Mengapa? Nah ini, Islam Nusantara bukan madhab baru, bukan aliran, tapi tipologi, mumayyizat, khosois, ciri khas Islam orang Nusantara. Apa? Di mana ciri khasnya? Yaitu Islam yang melebur dengan budaya, Islam culture, Islam yang menghormati warisan budaya dari leluhur kita. Berangkat dari cara dakwanya para wali songo yang sangat menghormati tradisi budaya, asalkan tradisi itu tidak jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam seperti seks bebas dan minum khamar, itu jelas ditolak. Selama tidak seperti itu oleh wali songo, dilebur antara Islam dan budaya setempat, jadilah Islam model Islam Nusantara. Itu berangkat dari situ dasarnya. Tapi pada puncaknya yang saya maksud adalah Islamnya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Mbah Hashim mempunyai visi misi sejak tahun belasan, jauh sebelum lahirnya NU dan lahirnya NKRI. Islam harus disinergikan dengan nasionalisme. Islam tanpa nasionalisme tidak akan kuat, tidak akan bisa mempersatukan umatnya, tidak akan bermanfaat, gitulah. Dan nasionalisme tanpa Islam akan menjadi nasionalisme yang kering, yang abangan, yang tidak punya nilai, tidak punya spirit. Maka sekali lagi Islam harus disinergikan dengan semangat kebangsaan. Ternyata benar, ternyata sangat benar. Ceritanya agak ke belakang dikit. Ketika khilafah Turki Utsmaniyah runtuh tahun 1924 atas rekadayanya Mustafa Kemal Atatürk, kemudian Khalifah Turki dibubarkan, khilafah dibubarkan, terakhir rajanya namanya Abdul Majid, hilanglah khalifah, sedangkan wilayah-wilayah Islam yang tadinya di bawah khilafah Turki sedang dijajah, tercabik-cabik oleh penjajah kolonial. Prancis menjajah Aljazair, Maroko, Italia menjajah Libya, Inggris menjajah Mesir dan Sudan. Begitu pula Syria, Prancis, Irak, Inggris, Indonesia, Belanda, dan seterusnya. Ada yang Portugis, ada yang Spanyol, walaupun kecil wilayah jajahannya. Maka ulama-ulama bergerak melawan penjajah itu dengan idealisme ingin mengembalikan lagi berdirinya khilafah Islamiyah. Muncullah ulama-ulama pejuang-pejuang yang semangat, Izzuddin Al-Qassam, Abdul Qadir Al-Jazairi,
Jamaluddin Al-Afghani dan seterusnya, itu yang agak kuno. Yang sudah mulai modern, Hasan Banna, Said Qutb, Muhammad Ashmawi, Umar Tilimsani, Said Hawa, Hasan Turabi, Muhammad Ghazali, Yusuf Qaradawi, ya, Zaki Muhandis, itu ulama besar itu yang berjuang melawan penjajah dengan idealisme ingin membangun kembali khilafah Islam. Ternyata gagal. Terus terang saja, gerakan ulama ini gagal. Ada lagi muncul gerakan nasionalisme. Sayangnya tidak ada ulama yang di situ, tidak ada ulamanya. Kenapa? Karena nasionalisme Arab itu dibawa oleh seorang namanya Mitchell Aflaq. Mitchell Aflaq membangun partai namanya Al-Ba'ath, sosialis, demokratis, sekuler. Agamanya sih Kristen Ortodok, tapi dia sudah nggak bawa-bawa agama, nggak bicara lagi agama, tidak. Tapi yang penting membangun nasionalisme Arab. Itu Mitchell Aflaq, dan perlu diketahui Mitchell Aflaq itu menantunya Golda Meir. Golda Meir itu perdana menteri pertama Israel. Nah, kemudian menggembleng kader-kader Ba'ath dari Suriah, Abdul Karim Qasim. Nanti Abdul Karim Qasim punya anak buah Hafid Asad. Dari Irak, Hasan Bakar, nanti punya anak buah Saddam Hussein. Dari Mesir, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Salah Salim, dan lain-lain. Dari Tunis, Habib Bourguiba. Dari Libya nanti akan lahir seorang Muammar Gaddafi, dan seterusnya. Ini nasionalis pejuang nasionalisme melawan penjajah, dan berhasil dalam perjuangannya mendirikan negara-negara kebangsaan Suriah, Irak, negara-negara yang sekarang kita saksikan itu. Sayangnya yang nasionalisme tidak ada yang ulama, tidak ada yang aktivitasnya itu agama, yang agama tidak ada yang nasionalis. Di kita alhamdulillah. Dan itu kan ada tuh negara Kuwait kotor banget, kan Islam banget. Islam itu siapa bilang itu Islam? Siapa sih ngomong? Berdirinya negara Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi, Emirat, itu hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah. Sekutu itu made in sekutu itu. Bukan dari perjuangan yang berdarah-darah yang sampai gugur sekarang orang, enggak. Itu hadiah dari sekutu. Negara Bahrain itu cuma satu keluarga, penduduknya satu keluarga, yaitu keluarga Al-Khalifah. Negara 200.000, negara Qatar 400.000, satu keluarga, keluarga Al-Thani. Negara Kuwait 2 keluarga, keluarga Sobah dan keluarga Jabir. Saudi jelas satu keluarga, Al-Saud. Emirat 7 keluarga jadi satu, namanya Persatuan Amir-Amir, jadi 7 itu, Ajman, Dubai, Abu Dhabi, Syargah, dan seterusnya. Nah, jadi ini negara-negara yang lahirnya bukan karena semangat nasionalisme dan bukan karena semangat agama. Karena apa tadi? Hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah, dari hadrati sekutu. Di kita beda. Maka cara berpikir Timur Tengah ditransfer ke Indonesia tidak akan cocok. Di kita Kiai Hasyim Asy'ari sudah punya visi misi ingin mensinergikan Islam dan kebangsaan. Islamnya nasionalisme Kiai Hasyim Asy'ari bukan karena terpengaruh oleh Ba'ath, Mitchell Aflaq, bukan terpengaruh oleh bukunya Ernest Renan, What is Nation, bukan, tapi dari iman bahwa hubbul waton minal, itu jargon, itu bukan hadis, goblok. enggak. Ada yang mengatakan Rasulullah bersabda hubbul waton minal iman. Maksudnya mau balik SAG itu. Tamatan perguruan tinggi Islam swasta masuk sore itu paling. Seminggu pindo kuliah Jumat karena 1 tok. Dosen arang-arang teko bahasanya apa maneh. Tahu-tahu baru 4 semester diwisuda SAG bayar 15 juta. Ya itu. Jadi Rasulullah bersabda hubbul waton iman. Bukan hadis itu, jargonnya Mbah Hasyim. Maka carilah di Timur Tengah, tidak ada ulama satupun, percaya sama saya di sana 13 tahun, percayalah, tidak
Pokoknya kayak Budi kalah lah, kayak Budi kalah. Nah, cerita Timur Tengah kalah, cerita Timur Tengah, nah cerita dongeng Wali Songo ya aku kalah. Tidak ada ulama satupun yang mengeluarkan jargon itu, nggak ada yang punya hubbul watul iman, nggak ada. Itu Hasyim Asy'ari itu. Sampai Mbak Wahab diperintahkan oleh Mbak Hasyim membikinnya apa? Ya, lagu hubbul waton, hubbul waton, hubbul wat. Hubbul waton, ya al waton, ya al waton, ya al waton. Hubbul waton iman. Barang siapa datang menyerang pasti akan berdarah-darah. Ya al kohimama, gitu kan? Itu karangannya Mbak Wahab atas perintah Mbak Hasyim. Di Timur Tengah nggak ada. Nah, ternyata sangat benar, Mas, sangat benar, sangat sesuai dengan sekarang ini Mbak Hasyim itu. Coba lihat Afghanistan 100% Muslim. 99% madhabnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah. Nggak ada tarekat lain, nggak ada madhab lain kecuali Syiah 1%. Madhab lainnya nggak ada, tarekat lain juga nggak ada. Perang terus nggak karu-karuan. Kenapa? Islam semua itu. Kenapa? Tidak punya jargon hubbul waton minal iman. Tidak ada semangat nasionalismenya. Yang ada cuma semangat Islam. Begitu pula Somal, negara Somal 100% Muslim, satu non Muslim aja nggak ada, Muslim semua Somal itu. Madhabnya cuma satu, Maliki. Tarekatnya cuma satu, Syadziliyah. Tapi ketukaran, perang terus. Kemarin baru ada bom ledak, baru sekian yang mati di Somal itu, di Mogadishu ibu kotanya. Bubar negara itu. Kenapa? Tidak punya semangat nasionalisme hubbul waton. Begitu pula Irak. Irak ini sudah musibah, udah nggak karu-karuan. Setiap hari bom meledak di jalan, di mall, di pasar, di masjid, di mana-mana, di sekolah, di kantor polisi, bom meledak. Siapa pelakunya, yang dituju siapa, dan untuk apa, nggak jelas sudah, nggak jelas. Yang jelas bom meledak, korbannya 20, 25, 50, 30. Tapi siapa, untuk apa, diarahkan ke siapa, sudah nggak jelas. Ini udah hilang negara, udah eksistensi negara udah hilang. Begitu pula di Syria. Di Suriah sudah, di Irak dulu, di Irak sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah 1 juta lebih orang mati. Di Suriah 5 tahun konflik sudah 400.000 yang mati. Dan banyak penduduk yang hijrah ke Eropa. Hijrah ke Eropa bukan mencari ilmu, bukan mencari harta atau kerja, tapi lari menyelamatkan nyawanya. Coba memalukan gak itu? Banyak sekali yang mati di tengah jalan, di laut tengah atau kedinginan di padang pasir. Padahal Suriah, Damaskus, pusat peradaban pertama Islam 70 tahun Bani Umayyah. Begitu pula Baghdad, 500 tahun Islam dari Baghdad itu. Harun Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakil, Muqtadir, khalifah-khalifah besar menyebarkan peradaban Islam dari Baghdad. Sekarang gak karu-karuan. Di Yaman, wah udah, Yaman sudah sampai kapanpun dengan Saudi ila yaumil qiyamah, ila yaumil hasyr, nggak akan akur. Kenapa? Karena ada kota Yaman yang dimasukkan dalam ke Saudi. Taif, Abha, Baha, Najron. Paling namanya kota Najron sejak zaman Ratu Bilqis Yaman. Sejak sampai ada Quran yang mengabadikan kejadian orang Kristen dibakar di Najron. Itu di Quran ada. Qutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa ma'ala ma yaf'alu bil mu'minina syuhud. Orang Kristen dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke parit oleh penguasa namanya Zunwas. Kemudian nanti ada Kristen dari Ethiopia balas dendam ke Zunwas. Zunwas dibunuh, kalah, berdirilah negara Kristen di Najron. Rajanya namanya Aryat. Aryat nanti mati, diganti oleh Abroha. Abroha nanti memimpin pasukan gajah, ingin menghancurkan Mudeng. Mau sejarah Mudeng, mau sejarah Mudeng ya, Mudeng. Nah, Najron itu sejak zaman itu Yaman. Taif sejak zaman Ratu Bilqis Yaman. Lah sekarang oleh Amerika diberikan kepada Saudi. Sampai kiamat gak akan akur itu. Sampai kiamat. Jangan harap akan selesai. Suriah jangan harap akan selesai. Irak jangan harap 10 tahun lagi selesai. Afghanistan bubar. Somal bubar. Libya perang terus antara Tarablis dan Tripoli dan Benghazi. Ketambahan ada ISIS. Ya Allah. ISIS ini pendirinya pemuda usia 22 tahun, namanya Mus'ab Zarqawi, warga negara Jordan, hidup di Tel Aviv, bertato anaknya ini. Nah, Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Al-Badri, yang aku namanya Abu Bakar Al-Baghdadi, yang arlojinya harga 4 miliar, namanya apa namanya?
bukan Patek, Patek. Ya. Itu perwakilan Al-Qaeda di Baghdad. Setelah Usama bin Laden terbunuh, Al-Qaeda redup. Al-Baghdadi merebut ISIS, mengatasnamakan ISIS, mendapat barokah dari Amerika karena berpusat di kota Mosul. Di kota Mosul itu adalah bisa menghalangi jalur Iran ke Suriah. Jadi kalau tentara Iran ingin membantu Suriah, perang Suriah terhalang oleh ISIS di kota Mosul itu. Maka didukung oleh Amerika pertama kali berdirinya. Jadilah ISIS seperti sekarang ini. Seperti ISIS yang bom kota Paris. Itu namanya Abdus Salam, turunan Maroko, warga negara Belgia. Itu di Belgia dia punya warung minuman keras. Punya apa? Kafe minuman keras itu. Padahal jihad fisabilillah padahal. Apalagi yang di Tamrin. Fisabilillah jadi fisabil Tamrin, jadi jalan Tamrin jadi. Jadi itulah Islam Arab. Itu Islam Arab itu. Itulah budaya Arab. Itulah karakter orang Arab. Sekarang habis sudah. Mohon maaf Habib, mohon maaf. Ini Arab ini. Sekarang udah habis, sudah nggak ada eksistensinya, nggak ada gengsinya, nggak ada martabatnya bangsa Arab. Arab ada teroris, itu udah menjadi slogan di dunia ini. Tinggal satu, Islam yang masih beradab, Islam yang masih berbudaya, berakhlak, Islam Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Maka tema Islam Nusantara sangat menarik. Tidak hanya oleh dunia Islam, semua pada SMS selesai muktamar, SMS 4 orang. Menteri Awqaf Maroko Dr. Taufik Al-Baghduri, Menteri Awqaf Sudan Abdullah Abdul Hay, Mufti Ankara Said Bajuan, tokoh dari Afghanistan selamat atas tema Islam Nusantara. Yang menarik lagi, adik iparnya Tony Blair namanya Lauren Brut. Saya udah tua, saya udah tua, padahal agak muda, agak cantik barangkali. Datang ke PBNU 1 jam lebih ingin paham NU itu apa, Islam Nusantara itu apa. Itu adik iparnya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, adik istrinya namanya Lauren Brut. Kemudian banyak lagi tamu dubes-dubes yang datang kantor NU ingin tahu, ingin mengenal, ingin paham apa itu Islam Nusantara. Wali Kota Jakarta Pusat orang Kristen namanya Pardede lah, nama awalnya lupa, Pardede, ngundang orang-orang Kristen, saya suruh ngomong apa itu Islam Nusantara di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Walhasil Islam Nusantara sebagai benteng Islam dari sebelah timur, peradaban Islam, budaya Islam dari benteng sebelah timur. Dan di tengah-tengah era globalisasi kita masih punya kapital yang sangat besar, yang sangat berharga, yaitu semangat Islam yang beradab berbudaya, Islam Nusantara, Islam yang mencintai tanah air. Maka dengan semangat Islam Nusantara, mari kita jaga keutuhan NKRI, mari kita jaga kedaulatan budaya, kedaulatan hukum, kedaulatan politik, mari kita jaga kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan tambang mineral. Dengan semangat Islam Nusantara kita jaga kekayaan tanah air kita. Gitu loh, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi itulah Islam Nusantara, Mas. Bukan nggak tendaking tarkib sifat tarkib buat rusak ngoten lah. Kalau Islam Nusantara itu Islam yang berbudaya. Kalau dongeng budaya nanti, walhasil selama ini diceramakan melalui Kiai Budi, semua itu Islam Nusantara. Ini diceramakan oleh Kiai Budi dengan wangsalan-wangsalan, dengan apa? Wangsalan, pantun-pantun, Jawa-Jawa itu berangkat dari situ. Puncaknya adalah Islam dan Watoniyah menjadi satu. Itu hanya di Indonesia dan hanya Nahdlatul Ulama yang paling jelas lah, yang paling jelas. Ketika bom Tamrin meledak itu langsung kita tidak ragu-ragu, malamnya kita mengutuk dengan keras. Yang sebelah sana ormas yang lain nggak begitu jelas itu, nggak begitu jelas. Ayo ngomongnya melintir-melintir, itu siapa di belakangnya. Kalau saya tidak bicara siapa di belakangnya, sekarang kita sikapi dulu bom Tamrin ini. Dah, itu satu. Yang kedua, Islam Nusantara dulu ya. Insya Allah Islam Nusantara barokah, insya Allah.